Ciri-ciri air rusak ini kita lihat tuh. Apa namanya, fases yang mengambang itu. Ini ciri-cirinya fases yang mengambang itu tidak bisa diolah sama si bakteri air atau si plankton ya. Ciri-ciri air rusak ya, kita lihat sebelah kanan saya ini adalah kolam nomor 1. Nah, sebelah kiri saya adalah kolam nomor 2. Nah, kita akan membahas di hari ke-11 ini adalah ciri-ciri air rusak ya. Kita akan lihat detailnya. Nanti saya akan video balik ya. Jadi nanti saya akan sambung. Nah, jadi kemarin itu di hari ke-10 kan kita dapat air gratis tuh. Nah, ini asbesnya. Nah, kemarin kan itu ngocor hampir 24 jam lebih ya. Memang ikannya sih bagus, tapi ketika dia dikocornya full ya harusnya bagus terus kalau terus ya. Tapi kemarin dikocor selama 24 jam lebih itu kemungkinan besarnya padatan yang ada di dalam kolam ini keluar semuanya. Jadi air baru itu terlalu banyak masuk ya. Jadi kemungkinan padatan dan bakteri-bakteri baik atau yang disebutnya plankton yang hijau seperti kolam nomor 2 ini kemungkinan keluar semuanya. Jadi sebenarnya sih ikannya tidak masalah ya, aman sehat. Tapi takutnya ikan semakin besar semakin banyak pakan. Nah, ketika pakan itu banyak, fases ikan itu nanti akan banyak juga. Jadi ketika plankton ini lebih sedikit karena kebuang dan amonia atau sisa fases ikan itu terlalu tinggi, jadi nanti alhasil kemungkinan besarnya adalah ikan akan sakit seperti itu. Nah, kita akan coba bagaimana cara penanganannya ya. Nah, ini kan air hijau. Nah, nanti saya akan video ya biar teman-teman tahu ya. Nah, kita lihat kolam 2 ini bagus ya. Kita lihat kolam 1 tuh kan sisa fases ikan ini menggantung di atas, dia tidak bisa diolah sama probiotik ya. Kalau dilihat sih ikannya sehat. Nah, ini juga sehat ya. Tapi kita sebagai petani itu harus tahu ciri-ciri air mau rusak karena air itu adalah tempat habitat si ikan ya. Jadi kemarin kan kita ambil tuh dari sini hampir 24 jam ya. Kemungkinan besar dia akan terbuang semua. Sebenarnya ini kalau dilanjutin nggak apa-apa, tapi ini sebagai contoh saja supaya teman-teman tahu ini airnya coklat ya tuh. Coklat dan fases itu tidak bisa diolah tuh. Ngapung semuanya. Nah, ini bahaya. Nanti kedepannya itu bagi teman-teman yang kurang peka nanti akan merusak air dan ikan nanti biasanya ya amonia tinggi terjadi di situ, jamur lah, apalah amal dan yang lain-lain ya. Jadi inilah ciri-ciri dan penanganannya seperti apa. Saya sudah siapkan ya itu apa namanya bak sortir yang ada apa namanya apung-apungnya sama selang. Nanti saya dibantu sama Om Peri. Nah, cara penanganannya adalah kita buang dulu ya, kita buang dulu. Kira-kira 30% atau 50% kita lihat ya. Kita lihat pasti padatannya tuh padatannya banyak banget tuh sampai coklat seperti itu ya. Artinya padatan itu kemungkinan besarnya tidak bisa diolah sama probiotik air ya, sehingga di airnya coklat tidak hijau seperti kolam 2 ini. Nah, nanti setelah dibuang 50%, nah lumayan bau ya ini pembuangan ini karena memang kemungkinan besarnya adalah airnya rusak seperti itu. Nah, bagi teman-teman harus jeli, harus paham seperti ini. Nah, apa yang dilakukan supaya tidak kedepannya itu terjadi masalah seperti itu ya. Nanti kita akan ambil air yang ada di kolam 2, nanti akan transfer ke kolam 1 ya. Kita lihat ya, itu sudah hampir 40%. Nah, caranya adalah kita kocor air baru masuk ke kolam 2 ini. Nah, biarkan nanti kita ambil air dari kolam 2 ini masuk ke kolam 1. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ikannya sih sehat, tapi kemungkinan besar 1-2 hari ke depan akan terjadi masalah. Kita lihat tuh ciri-cirinya. Si fases ikan itu tidak bisa diolah sama probiotik ya. Itu bukan pakan karena pemberian pakan itu pagi.
kemungkinan besarnya sampai sore itu tidak mengeluarkan pakan ya, dia hanya fase saja mengapung di atas air, artinya dia tidak bisa diolah sama probiotik atau si plankton. Nah ini hampir 40% dah Om, 40% ya. Nah ini kita tutup tuh gitu, bening ya, airnya itu bening, harusnya hijau dia. Tuh kita tutup, sep. Nah udah ya. Nah saya sudah sediakan saringan ya. Nah saringan itu diberi botol supaya mengapung ya, langsung ke kolam 2. Nah seperti ini, nah seperti ini. Nah setelah itu ini kosong ya, ini kosong, nih kosong, ini ambil ya, dua-duanya ini nanti ditutup rapat kanan kiri, tuh ditutup rapat seperti ini. Nah setelah itu kita turunin nih begini. Ya, coba sini video. Nah, oke ya. Nanti setelah itu kita tunggu sampai dia dengan setengah-setengah ya, airnya naik full. Airnya naik full sampai dengan ini terisi penuh sama ini. Jadi si plankton ini kita minta dari air kolam nomor 2 ya. Oke Om, makasih Om. Nah, seperti itu ya caranya ya. Nanti kita akan tunggu, tapi yang dikocor hanya kolam 2 saja, kolam 1 tidak usah. Jadi supaya si plankton ini masuk ke kolam 2 seperti itu ya. Oke ya, itu nanti setelah itu kita berikan garam glosor, diencerkan dulu di air. Nah setelah itu kita kasih probiotik 2-3 tutup saja cukup ya, karena kolamnya ini adalah kolam kecil ya. Nanti setelah itu kita kocor dua-duanya, setelah ini setara ya, dua-duanya ini sama, nanti kita kocor. Nah nanti ketika ini penuh, ketika ini diambil, nanti ini akan tingginya itu sama nanti, karena memang hukum kapiler itu permukaan air itu selalu rata ya, walaupun selang kecil ini isi volumenya gede, nanti akan rata sendirinya. Oke ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam sukses berjamaah petani lele Nusantara, salam hangat dari kota Karawang, Jawa Farm. Terima kasih.